dibaca sama si Namjoon, dibaca juga sama Yoongi pas di variety show yang BTS in the Soup. Aha, yes, ini adalah edisi video khusus membahas BTS. Topiknya masih related dengan BTS karena di sini aku pengen ngasih rekomendasi buku-buku yang dibaca sama member-member BTS. Mungkin lebih ke buku-buku yang dibaca sama Kim Namjoon, dan juga ada satu buku yang dibaca sama si Seokjin atau Jin. Terus bukunya ini aku bakal bagi ke non-fiction dan juga fiction genre. Jadi untuk kalian yang emang suka baca non-fiction, kalian bisa coba langsung baca buku ini. Walaupun aku secara pribadi aku belum sempat baca buku non-fictionnya ini. Dan ada beberapa buku fiction yang udah aku baca. Kalau untuk artikel lengkapnya, bisa langsung klik di description. Jadi kalian bisa langsung baca yang ada di reading listnya si Kim Namjoon. Nah, penasaran kan bukunya apa aja? Langsung aja yuk. Buku pertama, ini adalah buku yang sempat dibaca oleh si Kim Seokjin atau Jin, yaitu adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah The Miracles of Namiya General Store, kayaknya Keigo Higashino. Ini adalah novel dari Jepang dan baru banget ditranslate sama Gramedia. Buku ini menceritakan tentang 3 pemuda berandal yang bersembunyi di toko kelontong yang tidak berpenghuni di saat mereka telah melakukan pencurian. Terus tiba-tiba ada suatu surat muncul secara misterius diselipkan di dalam toko melalui lubang surat. Nah, suratnya itu berisi permintaan saran. Agak aneh kan? Ternyata surat anehnya itu membawa mereka travel back in time, balik ke masa lalu, yang dimana mereka berperan menjadi kakek-kakek yang dulunya ini punya toko kelontong itu, dan dimana si kakeknya itu emang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan memberikan nasihat-nasihat yang bermakna, nasihat-nasihat kehidupan kepada orang-orang yang meminta bantuan. Dan di saat fajar datang, kehidupan mereka pun langsung berubah 180 derajat. Nah, ceritanya tentang itu menarik banget kan? Dan ini adalah salah satu buku yang dibaca sama Jin. Nah, buku selanjutnya ini adalah Almond. Almond ini dibaca sama si Namjoon, dibaca juga sama Yoongi pas di variety show yang BTS in the Soup di JTBC. Dan langsunglah semua fansnya BTS atau para ARMY penasaran ini apa sih buku yang dibaca, dan ternyata judulnya itu adalah Almond. Buku ini menceritakan tentang orang laki yang memiliki atau penyakit alexithymia. Nah, alexithymia ini adalah penyakit yang dimana penderitanya itu tidak mempunyai kemampuan untuk merasakan atau mengatakan atau mengekspresikan sebuah emosi. Dan gak jarang juga kalau penderitanya ini juga nggak bisa membaca emosi orang lain. Buku selanjutnya, ini bukan Kim Namjoon yang kasih rekomendasi, tapi buku ini tuh related dengan album-albumnya BTS yang Map of the Soul, maupun yang Persona atau yang Seven. Nah, buku ini menceritakan teorinya Jung, yang dijelaskan oleh si Murray Stein ini, apa artinya Map of the Soul. Jadi, teorinya dari Jung itu, yang dimana si Jung ini berteori kalau tiap kepribadian manusia itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu adalah persona, dan itu adalah lapisan paling luar yang diibaratkan seperti public face. Dan itu persis kan ada satu judul lagunya BTS, yaitu Intro Persona. Dan semua basis dari Map of the Soul albumnya si BTS itu dari teorinya si Jung ini. Dan juga ini ada bukunya Map of the Soul Persona, sama juga penulisnya Murray Stein, dia juga menjelaskan tentang teorinya si Jung itu. Nah, di awal bukunya ini dijelaskan lagu-lagunya BTS yang di album Map of the Soul Persona, dan di sini dijelasin gitu kenapa BTS memilih judul ini, kenapa artinya seperti itu, dan lumayan menarik banget. Sebenarnya ini bukunya masuknya ke psikologi sih, non-fiction dan juga masuknya ke psikologi. Ini adalah salah satu buku psikologi yang menurut aku kayaknya ini lumayan berat. Kayaknya sih, karena aku belum baca juga. Aku biasanya baca buku fiction, fantasi, dan BTS akhirnya mendorong aku untuk baca di luar zona nyaman aku, yaitu baca buku-buku psikologi. Semoga aku berhasil untuk baca buku ini. Anyway, kalau kalian tertarik untuk baca buku ini dan untuk tahu apa sih arti atau makna dari Map of the Soul, kalian bisa langsung cek ini. Ini tuh bahasa Indonesia dan bisa langsung kalian cari di toko-toko online. Udah bisa kalian beli juga di toko oranye atau toko hijau. Aku kasih linknya di bawah juga supaya kalian bisa gampang nyarinya. Buku selanjutnya yaitu adalah buku yang direkomendasi oleh Kim Namjoon, yaitu Kafka on the Shore karyanya Haruki Murakami. Kafka on the Shore ini menceritakan novel dengan 2 plot yang berbeda.
namun saling terkait, dan ini menceritakan tentang dua tokoh yang berlainan dunia. Di satu sisi, ini menceritakan tentang Kafka Tamura, remaja yang kabur dari rumah untuk menghindari kutukan dari ayahnya, dan dia juga ingin mencari ibu kandung dan saudara kandungnya. Dalam perjalanannya itu, si Kafka menemukan tempat penampungan yang dimana dia merasa aman dan nyaman, dan kegiatannya dia di situ hanya membaca buku di library. Hingga suatu hari, ada polisi yang datang ke tempat penampungan yang si Kafka tinggal ini dan menginterogasikan Kafka tentang pembunuhan yang sangat brutal. Nah, di sisi lain, ini karakter yang satunya lagi, Satoru Nakata, yaitu kakek-kakek atau lelaki yang udah tua. Karena kemampuan dia yang luar biasa, dia bekerja paruh sebagai penemu kucing yang hilang. Sampai suatu kasus, demi untuk nyari kucing, dia sampai ngebunuh orang. Gara-gara kasus ini, dia sampai kabur dari rumahnya, sampai dia berakhir di jalanan, dan akhirnya dia ketemu dan berteman dengan seorang supir, yang akhirnya membawa si Satoru ini ke tempat pelariannya si Kafka, dan disitulah dunia mereka bertemu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kalau aku baca dari review-review orang sih, gaya bahasa dan dialognya ini lumayan menghibur dan juga gampang dimengerti. Aku pun juga tertarik banget buat baca buku ini. Buku selanjutnya yang direkomendasiin oleh Kim Namjoon yaitu adalah 1Q84. Masih karyanya Haruki Murakami. Jadi emang kebanyakan mostly buku fiction yang dibaca oleh Kim Namjoon itu adalah karyanya Haruki Murakami. Mungkin emang ini salah satu penulis favoritnya dia. 1Q84 ini sebenarnya itu ceritakan seorang professional killer, pembunuh profesional yang bernama Aomame, yang dimana dia ini masuk ke dalam dunia paralel Tokyo yang dia namain 1Q84. 1Q-nya itu kayak question mark gitu, makanya namanya 1Q84. Buku ini diceritakan oleh dari point of view orang ketiga, yang dimana si Aomame ini, yang dimulai dari Aomame ini lagi naik taksi, lalu taksinya itu kejebak di traffic, macet banget. Nah, sampai si supir taksi itu menyarankan si Aomame untuk turun dari mobil, turun ke emergency escape. Tapi si supir taksi ini juga bilang ke Aomame, kalau misalnya dia turun melewati si emergency escape ini, dunianya bakal berubah, alias reality yang sekarang itu bakal berubah. Secara overall, ini bukunya lumayan tebal banget sih, karena bukunya itu setahu aku dibagi dari part 3 kalau nggak salah, cuman buku ini kebetulan udah langsung semua partnya, sekitar 1000 halaman kayaknya. Iya, sekitar 1000 halaman dan lumayan intimidating banget. Tapi ini adalah salah satu buku yang si Kim Namjoon baca. Buku selanjutnya yaitu adalah Kim Ji-young, Born in 1982. Nah, buku ini juga udah dijadiin film. Pemainnya juga terkenal, si Gung Yoo. Kalau nggak salah, aku belum nonton juga sih filmnya sebenarnya. Dan buku ini juga ada versi terjemahannya di Indonesia. Intinya, dari buku ini adalah menceritakan tentang Kim Ji-young. Kim Ji-young ini adalah seorang perempuan yang awalnya bekerja, career woman, yang lalu dimana abis itu dia menikah dan tiba-tiba hamil. Dan di saat dia hamil, dia terpaksa harus keluar dari pekerjaannya. Dan dia harus menjadi ibu rumah tangga. Nah, dia ini umurnya 30 tahun. Sebagai wanita Korea di usia 30 tahun, Kim Ji-young seringkali merasa berat menjalani keseharian sebagai ibu rumah tangga. Meski dia ini menikahnya dengan pria yang sangat ia cintai, dia harus berusaha keras untuk membesarkan anaknya, sampai dia melupakan hal-hal yang penting juga untuk hidupnya dia sendiri gitu loh. Jadi si Kim Ji-young ini berusaha mengelak dari kenyataan dan meyakini kalau ia tuh baik-baik aja. Dan hal tersebut membuat si Ji-young mengalami banyak hal sampai dia merasa dia itu kehilangan dirinya sendiri atau kehilangan jati dirinya dia sendiri. Terus lama-kelamaan si Ji-young ini akhirnya berbicara seperti kayak orang lain, dan si suaminya ini pun merasa kalau si Ji-young ini bukan dirinya dia yang dia kenal sebelumnya, dia udah jadi orang yang berbeda. Kalau kalian malas baca bukunya, kalian juga bisa nonton filmnya aja sih, tapi lebih prefer kalau kalian baca bukunya karena filmnya pasti lebih kerasa. Buku selanjutnya yang dibaca oleh Kim Namjoon yaitu adalah When Breath Becomes Air. Ini adalah salah satu non-fiction, dan ini menceritakan seorang dokter, neurosurgeon yang bernama Paul Kalanithi. Buku ini tuh lebih ke memoir atau essay gitu tentang dokter ini, yang dimana dia itu mengidap stage 4 cancer. Dan buku ini menceritakan tentang kehidupan si dokter ini saat dia menjadi dokter, dan juga di saat berbarengan dia emang mengidap stage 4 cancer. Ini bukunya ratingnya bagus banget di Goodreads, dan aku juga belum sempat baca, dan ini juga bikin aku jadi tarik banget untuk baca buku ini. Buku selanjutnya
yaitu adalah Norwegian Wood karyanya Haruki Murakami. Ini buku satu-satunya buku yang udah aku baca dan aku baca buku ini udah lumayan lama banget. Buku ini menceritakan tentang Toru Watanabe, anak introvert yang super pendiam, kutu buku dan low-key. Nah, di saat dia mendengar lagu Norwegian Wood karya The Beatles, dia langsung ngerasa nostalgia nih, flashback ke zaman-zaman masa dia kuliah di Tokyo pada tahun 60-an. Di sini dia terkenang akan cinta pertamanya. Bernama Naoko, yang dimana si Naoko ini punya gejolak dan masalahnya sendiri. Dan kebetulan si Naoko ini dulunya adalah mantan pacar dari sahabatnya si Toru yang udah meninggal yang bernama Kizuki. Karena suatu kejadian di masa lalu, si Naoko jadi susah move on dan depresi berat. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat relaksasi. Bukan kayak tempat rehabilitasi sih, beda itu judulnya. Dan si Torunya ini tuh masih suka berkunjung ke tempatnya si Naoko secara berkala. Nah, di sini si Toru juga ketemu dengan Midori yang cantik banget dan hadir di kehidupannya si Toru Watanabe. Sampai akhirnya si Watanabe pun juga suka sama si Midori dan dia ini terjebak di dalam cinta segitiga. Buku ini lebih menceritakan tentang cinta juga, menceritakan tentang free love dan juga depresi dan juga how to deal with death of someone that you love, tentang kematian. Jadi emang ini adalah salah satu bukunya Haruki yang terkenal banget dan udah dijadiin film juga. Kalian bisa cek filmnya atau kalian juga bisa baca bukunya langsung. Nah, buku selanjutnya adalah I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ini karyanya Baek Se-hee. Buku ini masuknya ke self-improvement juga dan ada trigger warningnya. Jadi kalau kalian emang lagi baca di saat mungkin lagi lelah dan sensitif, lebih baik mungkin kalian jangan baca ini dulu. Dan ini menceritakan tentang si penulis, si Baek Se-hee ini pergi ke psikiater, menceritakan si dialognya si penulis Baek Se-hee dengan psikiaternya. Buku ini adalah esai dari si penulis, si Baek Se-hee ini, tentang pertanyaan, penilaian, dan juga saran dan nasihat diri sendiri yang bertujuan agar pembaca kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri. Aku pun juga belum sempat baca buku ini, pengen banget baca buku ini kalau bisa di tahun ini. Nah, jadi itu adalah list-list rekomendasi buku-buku yang sempat dibaca oleh member-member BTS. Kalau kalian mau baca, silahkan. Aku pun juga langsung tertarik untuk baca buku-buku tersebut. Dan mungkin ini bisa masuk ke TBR list kalian juga. Semoga rekomendasi ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye!